Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi. Amma ba'd. Hadirin, kita sampai firman Allah walan tardo ini. Walan tardo angkal yahudi walan nasoro. Ini arah ke Nabi satu orang, tapi semua sampai kiamat yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, Yahudi tidak akan ridho, tidak akan senang sama Nasrani. Makanya orang jangan kayak dipinjemin duit tuh sama Yahudi. Gak ada sama saudara aja susah pinjam duit. Ya, kok ada yang nawarin berarti bahaya. Itu kita umpamakan ikan dikasih umpan, dipancing. Pancing ini dua bahasa dia. Kita dipancing ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan pancingan ya. Hatta tattabi'a millatahu, sampai kamu ikuti dia. Jadi Yahudi itu sebenarnya dari satu sisi berusaha biar Nabi ikut, termasuk pengalihan kiblat. Jadi dia mengharap Nabi ini berkiblat ke kiblatnya dia, menurut dia gitu. Soalnya artinya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu Yahudi menganggap kiblatnya Yahudi. Ya. Sampai kau ikuti dia, ikut segala urusan apa saja. Nah, di sini kita harus hati-hati karena Nabi ngingetin kita juga dalam hadisnya, la tattabi'anna sunanan ladzina min qablikum. Kamu akan ikuti sunnah umat sebelummu. Shibron bi shibrin. Kamu ikut sejengkal wa dhira'an bi dhira', sedepah hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, lubang kehancuran, kamu ikut juga. Sahabat berkata, al-yahud wan nasara, yang artinya yang kamu maksud kita ini akan ikut Yahudi Nasara. Kata Nabi, pamanhum, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Kenyataan di lapangan coba lihat. Dan lihat keadaan sekarang. Bagaimana umat Islam mengikuti Nasoro, Yahudi Nasoro dalam segala hal. Ya. Mengikuti dalam segala hal. Qul inna hudallah, katakan bahwa hidayah dari Allah huwa dinul Islam, itu Islam. Huwal huda, itulah petunjuk. Tapi kenyataan umat Nabi mengikut Yahudi Nasara. Wa ma ada dolar selain Islam, aturan Islam sesat, salah. Wala in tabata ahwa'ahu, apabila kalian mengikuti, ini langsung sumpah, mengikuti Yahudi Nasara allati yad'unaka ilaiha, yang mana mereka mengajakmu ya. Tanpa terasa ya, itu sunnah Nasara Yahudi. Di antaranya tidak sedikit masjid itu bukan mimbar, podium. Podium itu sunnah Yahudi Nasara ya. Tidak sedikit ya. Tahu di daerah kita ada pegang. Kayaknya baru kemarin aja nih ada sedikit pegang.
Ya kelihatannya tidak terasa, tapi kan itu kalau kita masuk gereja sekarang, masuk saumaannya Yahudi begini apa bagaimana? Ya, artinya orang itu. Padahal mereka tahu mimbarnya Nabi bertangga tiga undakan, ya kurang apa lagi? Ya ada tuh riwayat Nabi naik ke undakan pertama, waktu itu amin, naik lagi yang kedua bertiga, walaupun kita kagak disoti kan tahu. Kalau mimbar Nabi tiga undakan. Nah kenyataannya coba lihat berapa banyak masjid itu dia punya, saya nggak bilang mimbar, bukan mimbar lagi, podium udah, ya, podium. Banyak lagi yang lain ya, banyak ya. Diikuti bagaimana caranya dia itu membuat, karena ternyata Yahudi ini menyelinap, ya, jadi ustaz. Malah dulu ditemukan Yahudi di Madinah 25 tahun jadi guru, ternyata Yahudi. Bayangin, yang ajarin orang, yang ajarin itu segala macam. Cuman saya nggak mau nyari ini. Ya Wahabi itu, ya ini sudah diungkap itu dari keturunan Yahudi Bani Qainuqa. Karena Yahudi di Madinah ada yang diusir, Bani Nadir, ya. Ada Bani Huraidah yang diperangi, ada yang dibunuh. Nah ini Bani Qainuqa tetap di Madinah. Artinya tidak ada pengusiran, tidak ada pembunuhan. Karena ini perintah Allah. Artinya kebetulan waktu itu kalau nggak salah ya Quraidah, ada yang dibunuh ya. Yang dewasa dibunuh, maaf yang anak-anak tidak perempuan. Ada juga yang diusir. Nah itu yang ada di segala macam di mana-mana penduduk dunia. Nah ini Bani Qainuqa. Nah memang penampilannya sama sampai sekarang ini Yahudi di Yaman pakai rudal-rudal juga, artinya kayak serbanan juga, kayak serbanan menyelinap luar biasa. Nah kan yang namanya Yaman menyelinap di Syiah kan Abdullah bin Sabah, Yahudi Yaman. Dia masuk membuat fitnah. Ya kalau khalifah ini curang. Sebenarnya yang jadi khalifah setelah Nabi Sayyidina Ali kan ada wasiat. Ya, itu kan tidak sedikit yang ikut. Yang ikut mendunia. Dunia ikut. Bila dia tahu Yahudi bagaimana. Nah ini ada sedikit perbedaan. Kalau Nasoro dia menampakkan diri. Makanya Nasoro itu salibnya jelas. Ya. Pendetanya itu jubahnya itu salibnya dari leher ke bawah. Jadi kita tahu ini Nasoro. Kalau Yahudi enggak, kita nggak bisa tebak. Karena jenggotnya panjangan dia jenggotnya, serbannya gedean dia serbannya, kan susah. Ya, ininya. Ya. Makanya pernah dulu Habib Salim bin Jindan pernah ceramah di Kuita, jamaah kaget, ada yang kaget. Kalau bisa jamaah ini niru Yahudi. Habib apa? Ternyata betul. Itu Yahudi kelebihannya. Dia masuk apa saja dia selalu ingat Yahudinya. Kalau dia sudah ada kekuatan pasti dia bela Yahudi. Kalau kita kan kagak. Ya, jadi jenderal aja deh. Islam dulu ada tuh. Ntar kalau pensiun masuk musola baru ngomongin Islam. Ya kan? Kalau Yahudi di saat dia memegang sesuatu, Yahudi dia usahakan naik. Itu berarti perlu ditiru juga. Jangan Yahudinya lu tiru. Itu maknanya kita kalau punya kekuatan, usahakan bela Islam. Jangan kalau udah gak punya gini baru ngomongin Islam. Ya soalnya pernah sih ketemu satu jenderal dulu, saya ingat banget, gak usah disebutin lagi. Mungkin jamaah tahu, kayaknya orangnya daerah-daerah sini. Iya, dia waktu menjabat, ya Allah, Islam tidak ada sama sekali pembelaannya. Nah itu, jadi beliau bilang tiru Yahudi. Pakaian apapun dia geluti, ingat. Sampai dulu wanita-wanita Yahudi ini, makanya kita serba salah nih tentang Palestina.
Ini pemuda-pemuda Palestina didekati sama wanita Yahudi, paham? Didekati, ya kalau bahasa sekarangnya dipacari deh, pacaran. Ya. Banyak juga kan anak muda Islam kan tidak ada ini lagi, tidak ada seket. Dia dipacari sampai kawin. Ini pemuda Palestina kawin bayangin. Ini wanita Yahudi tidak berubah Yahudinya, punya anak lagi, punya anak. Ya namanya istri, bang. Kalau bisa rumah nama saya ya. Ya kata suami, jangankan rumah nih, nyawa apa boleh. Ya. Akhirnya rumah atas nama istri yang Yahudi. Ya mau apa aja, tanah kali, aset, ini apa ini. Ya. Sampai di Kuk Palestina nggak bisa ngomong, nama Yahudi. Ya. Jadi wanita yang istrinya tidur sama-sama puluhan tahun, Yahudinya tidak berubah. Ya. Bangsa Palestina nggak bisa apa-apa, nama dia, ya kan? Makanya kita ya oke lah, sekarang kita berusaha bagaimana membantu, tapi asal muasalnya ini biar jamaah melihat bagaimana Yahudi itu kemantapannya tuh, megang keyahudian. Kalau kita kan jarang bisa begini. Islam kita kayak mengambang gitu, melayang, nggak dipegang mantep. Ya, makanya negeri itu dikuk, artinya kudeta tidak ada bilang ini, dan kenyataannya apa? Apa yang kau mau tuntut? Nama dia siapa ini nama-namanya dia ada namanya Yahudi, ya Yahudi, karena memang dia pikir sudah Islam kali, karena dia hidup bersama kan tidak sedikit sampai sekarang ini banyak. Nah ini ada juga di Kristen, misi kristenisasi, ya ada bahasa hamilisasi. Dia berusaha mendekati wanita Islam, dan dia Islam artinya ya cuma saya nggak bilang kurang masuk Islam, ada tuh, nggak usah saya sebutin namanya, jelas Islam. Begitu dia sudah Islam, kawin, ditarik, akhirnya perempuannya yang masuk Nasoro. Sudah bukan lagi perkara yang ditutupi, sudah ada di mana-mana. Misinya apa? Arti misi coba? Ya namanya misi, ada yang berhasil kali, ada yang gagal, wajar. Tapi dia terus semangat. Nah ini Allah udah nyatakan, sudahlah, mau dengar siapa mau dengar, ini tidak ada lagi kalimat yang paling benar dari Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling benar ucapannya daripada Allah? Gak ada yang paling benar. Ahwa ba'dalladzi ja'aka, setelah datang kepadamu kebenaran, minal ilmi, wahyu minallah, malaka minallahi biwali yahfaduka, tidak ada lagi dari Allah apa selain Allah yang bisa menjagamu, wala nasir, menolong kamu yang jauh kami. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri kitab. Yahudi dikasih kitab oleh Allah, Taurat. Nasara juga. Yatlunahu haqqa tilawati, yaqra'unahu kama unzil. Ini turun kepada sebagian, ada beberapa Yahudi masuk Islam. Jadi dia betul-betul mendalami, mengamalkan Taurat. Karena Yahudi kalau udah tidak menerima Nabi kita Muhammad, udah gak ngalahin Taurat. Karena Taurat itu mengajak dia beriman kepada Nabi, termasuk Injil. Nabi Isa menyampaikan ke kaumnya, saya datang utusan kepadamu Bani Israel, wa mubasyiran bi rasul, saya datang membawa kabar gembira lagi, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jelas-jelasan datang setelah saya, namanya Ahmad. Ya Nabi kita namanya banyak, karena arti Ahmad itu orang yang sangat banyak memuji Allah.
Kalau Muhammad yang banyak dipuji, ya, isim maf'ul, isim fadil, tafdil apa fa'il, isim fa'il wa maf'ul. Memang kenyataan, makanya nama Nabi itu sesuai orangnya. Muhammad banyak dipuji, Ahmad banyak memuji. Kalau kita beda, Abu Sobur ngambek dulu, ya nama doang Abu Sobur, sama. Ya kita kadang namanya sama orangnya ngeles, nggak cocok. Kalau Nabi semua sama. Ada nama Nabi banyak ya. Di Taurat ada, di Injil ada, belum lagi yang lain-lain. Ya. Mubtada yatluha betul. Al-jumlah haq nasab al-masdar. Wa ulaika yu'minuna. Mereka itulah yang beriman padanya. Jadi yang membaca Taurat, membaca Injil betul-betul lalu diikuti, itu yang betul beriman. Nah, kenyataan mayoritas Yahudi Nasoro tidak mengamalkan Taurat, tidak mengamalkan Injil. Ya, dicomot-comot, yang cocok diambil. Sama sama kita, banyak juga ulama kita ini nyomot-nyomot Quran. Yang kira-kira cocok, ada duitnya, diurus deh. Yang kagak ada, kagak. Ya, makanya yang diurus itu urusan haji, urusan zakat. Sholat kagak, basah, lewat aja. Jadi artinya di mana ada lahan basah, dari artinya apa yang Nabi katakan terjadi. Itu ulama Yahudi dulu begitu modelnya. Kenyataannya kan tidak terasa. Kita, ulama kita juga mirip-mirip, ya, mirip begitu. Mau urusan perintah, mau urusan larangan, ya, ditawar-tawar ini. Karena memang dia ahli kitab, dia bisa bagaimana bersilat lidah, ya. Cuman perbedaannya kalau Yahudi lafaz Taurat dirubah. Kalau kita, dia nggak bisa merubah lafaz Quran, nggak bisa. Cuman artinya dirubah itu, ya. Allah maunya begini, dia bilang begini. Kalau hurufnya nggak bisa, karena ini Allah udah jaga langsung, ya, lafaznya terjaga. Ya kalau itunya enggak, ya, kita lihat di lapangan. Nggak ada yang mampu merubah satu huruf Al-Quran, ya, dia nggak bisa rubah. Karena Allah sendiri yang mengambil alih penjagaan. Penjagaannya yaitu Allah kasih kekuatan umat ini menghafal itu Quran. Banyak tuh kita kadang-kadang anak kecil, ya Allah, Quran itu dihafal, betul-betul terhafal. Dia tahu ayat itu di atas, apa garis atas, ada di pojok bawah. Ayat ini ada di tengah. Nomornya dia tahu, ini dia tahu. Taruhlah, ada lagi yang lebih, perempuan banyak hafal Quran. Padahal perempuan perai seminggu dalam sebulan, nggak boleh baca Quran, ya. Makanya ada fatwa Wahabi itu, perempuan nggak apa-apa baca Quran lagi haid, yang penting jangan di ini, yang penting di HP aja lah. Ada lagi, benar-benar merusak tatanan Islam. Jadi nggak apa-apa baca Quran di HP kalau haid, ya udah. Tapi sekarang sudah terbuka satu-satu. Sudah beberapa ustadznya diusir, ya, kemarin di Aceh diusir, lagi bicara suruh turun, suruh tinggalkan. Ada lagi juga yang di Jawa Tengah. Jadi banyak yang sudah mulai ini. Kata netizen, dari daerah jamaah kapan gilirannya? Padahal kapan kalian diusir mereka satu-satu? Kalau sebelumnya kan dia kuasai segala macam, kemana-mana dia. Nah ini setiap berkaitan dengan Nabi Subhanallah. Bayangin tuh, nggak berhenti mengatakan orang tua Nabi tidak di surga. Ngotot lagi, nggak mau nyerah gitu, nggak mau. Nggak usah tempatnya, kita nggak kuat niru omongannya dia.
pada jamaah taqaddamu minal habasyah jamaah qadimu. Nah, ini ayat ini ada lagi kisah lain. Nabi sebelum melakukan hijrah ke Madinah, dia hijrah ke Ethiopia. Ethiopia itu Afrika di bawah, agak dekat dengan negeri Hadramaut, Habasyah. Makanya banyak dari warga Habaib dari Hadramaut ada namanya Habsyi, karena ada kuburnya dari sana. Ya, Habsyi. Termasuk Sohibul Maulid itu Habib Ali Sibul Duror dari marga Habsyi, Habasyah. Itu. Nah, ini dulu Nabi menyuruh sahabatnya hijrah ke sana karena di sana pemerintahnya masya Allah, orang yang datang dari luar dijaga gitu, dihormati walaupun beda agama, ya, walaupun beda agama dia tetap sebagai tamu. Tapi orang kafir Quraisy tidak senang sahabat Nabi ke sana, termasuk yang hijrah Ja'far bin Abi Thalib, termasuk Sayyidina Utsman dengan istrinya putri Nabi Siti Ruqayyah, termasuk Zubair bin Awwam, termasuk yang jadi istri Nabi Ummi Habibah sama suaminya masuk Nasoro. Akhirnya terkatung-katung. Ummi Habibah ini putri Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang memerangi Nabi. Nah, ini coba bayangin. Makanya hikmah pernikahan Nabi menyelamatkan orang. Ummi Habibah ikut suami jadi Nasoro. Pulang ke rumah bapak musyrik. Makanya Nabi menikahi. Nah, di situ waktu itu Raja Najasyi sudah masuk Islam. Nah, ini ada hukum nih masalah pernikahan. Kan pernikahannya di sana. Nabi kan nggak ada di Habasyah. Yang menjadi wali hakim Ummi Habibah Raja Najasyi. Raja karena dia hakim, dia mewakili. Yang mewakili penerimaan pernikahan Sayyidina Utsman. Jadi bisa orang nikah. Kalau yang banyak kan yang sering kita lihat ini, kita serahin ke satu guru deh, kiai siapa yang kita anggap baik. Kita nikahin anak kita suruh dia yang nikahin. Saya terima perwaliannya. Dia banyak kan? Ini enggak. Saya terima nikahnya. Jadi Nabi nikah dengan Ummi Habibah bintu Abi Sufyan. Jadi Sayyidina Utsman. Ini contohnya ya. Saya terima nikahnya saya terima nikahnya Ummi Habibah untuk Jadi jamaah yang takut, ya, takut di keramaian, dua aja deh yang pilih anak pernikahan. Ya, saya terima nikahnya pulang untuk pulang. Boleh. Ini ada dalilnya. Jadi Nabi menerima pernikahannya Ummi Habibah, yang menerima Sayyidina Utsman, menantunya sendiri, ya, yang menerima mewakilkan. Nah, ini ada rombongan dari Habasyah datang ke Nabi karena rajanya tidak sempat ketemu Nabi, tidak datang. Tapi waktu dia meninggal, Nabi nyolatin di Madinah. Ini lagi dalilnya sholat ghaib. Jadi jenazah tidak ada di depan kita. Kita dengar kabar di mana dari kampung ada saudara siapa yang kita kenal meninggal, kita di sini bisa nyolati. Mana dalilnya? Ya, Nabi nyolati Raja Najasyi di Ethiopia, Nabi di Madinah waktu itu. Ya, ini sholat ghaibnya. Nah, ini ayatnya cukup panjang. Kita tadi berakhir di mana tadi ya? Nazalat. Jadi belum dibaca ya. Ayatnya belum kita baca. Ini asbabun nuzulnya ketika rombongan dari Najasyi datang ke Nabi. Nazalat di jamaah. Wallahu a'lam. La ilaha illallah.
نحيا وعليها نموت